Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar masa transisi fase 1. Masa transisi fase 1 ditambah 14 hari mulai tanggal 31 Juli hingga 13 Agustus 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi fase 1 selama 14 hari. Penambahan masa transisi berlaku mulai tanggal 31 Juli hingga 13 Agustus 2020. Perpanjangan ini menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya dilakukan pada 2 Juli hingga 16 Juli 2020 dan 17 hingga 30 Juli 2020. Keputusan tersebut berdasarkan hasil evaluasi perpanjangan PSBB transisi sebelumnya dan adanya kenaikan kasus COVID-19 di Jakarta ditambah kondisi yang belum mengalami perbaikan. Sementara tingkat jumlah positif berdasarkan tes atau positive rate sebanyak 6,5% dan tingkat penularan atau reproduction number RT di sekitar 1. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang selama ini berlangsung harus tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Pemprov DKI bersama TNI Polri juga akan terus melakukan pemeriksaan, pendisiplinan, dan tindakan tegas terhadap masyarakat. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Yusuf, Portfolio Manager dari Sukor Invest Asset Management. Ya, Pak Dimas, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Di DKI Jakarta, begitu dari sisi masa transisi diperpanjang kembali hingga 13 Agustus mendatang. Anda melihat bagaimana ini bisa mempengaruhi pergerakan makroekonomi, kemudian sektor-sektor apa saja yang terdampak? Oke, kalau kita lihat saat ini perpanjangannya lebih ke PSBB transisinya. Jadi yang memang saat ini sudah dijalankan oleh Pemprov DKI juga dan pemerintah. Nah, tentunya Jakarta sebagai the heart of our economy itu jika masa PSBB bukan PSBB transisi ya lebih ke PSBB jika nanti worst case diperpanjang itu bentuknya mungkin akan benar-benar terasa. Jadi PSBB transisi saja nampaknya akan memberikan akan sedikit memberatkan ya pergerakan dari perekonomian kita. Tapi anyway memang saat ini ada peningkatan persebaran COVID-19 dan nampaknya kita lihat dari sisi kesehatan dan life preservation itu memang diperlukan gitu. Tapi di sisi lain mungkin yang perlu dipertimbangkan juga adalah memastikan roda ekonomi terus berjalan, tapi protokol kesehatan itu tetap harus ditegakkan dengan kuat. Karena memang kalau kita lihat masih sudah ada cukup banyak negara yang bisa melaksanakan hal tersebut. Jadi ini tergantung dari dua pihak sebenarnya kalau mau disimplify, baik dari masyarakat maupun dari penegak ini. Itu dia, sektor-sektor apa yang terdampak ditahan dulu karena sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan sampai ke dulu untuk pembukaan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini, Pak Dimas. Baik, pemirsa, indeks harga saham gabungan tadi pada saat pembukaan sempat berada di zona positif, tapi langsung saja terkena aksi jual. Kita lihat untuk posisi saat ini melemah sekitar 0,58%, berada di posisi 5.115,327. Adapun saham-saham yang mengalami penguatan masih cukup banyak, sekitar 127 saham, sementara saham-saham yang mengalami tekanan 93 saham. Kita akan mereview dulu untuk pembukaan market hari ini, Pak Dimas Yusuf, sebelum melanjutkan dengan pembahasan top headlines yang sudah sempat tadi kita bahas. Indeks harga saham gabungan langsung terkena aksi profit taking. Nampaknya tekanan dari global begitu. Kondisi di Amerika Serikat yang masuk ke jurang resesi, kemudian Asia tadi merah, Eropa juga bergerak negatif. Sejauh mana ini bisa memberikan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan? Akankah berlangsung di sepanjang hari ini atau ada perlawanan nanti di sesi 1 ataupun sesi kedua? Oke, kalau kita lihat memang tadi ya, seperti yang saya bicarakan, saat ini memang indeks masih akan cenderung flat relatively, terutama jika cukup banyak data seperti sekarang itu akan berat ya. Tapi hopefully sih tidak akan bergerak misalnya seperti koreksi tajam sekali yang terus menerus seperti periode bulan Maret akhir kemarin. Jadi memang kalau kita lihat historically kembali lagi setelah ada koreksi dalam titik kemarin, kemudian ada rebound
let's say 50 to 60% dari previous itu ISG atau indeks kita dan kebanyakan indeks lain juga itu akan berada dalam posisi yang masih cukup volatile, tapi pergerakannya harusnya tidak terlalu besar seperti sekarang. Jadi sebenarnya untuk investor yang memiliki horizon cukup panjang, koreksi seperti sekarang itu justru chance yang sebenarnya sangat menarik untuk menambah posisi, atau yang sebelumnya masih agak ragu itu bisa menjadi window yang cukup menarik sih. Tapi seberapa besar peluangnya? Minus semakin dalam, sudah di atas 1%. Apakah lebih kepada aksi profit taking atau tidak? Baik dengan kondisi market global yang sedang mengalami tekanan, sementara di dalam negeri pun penantian dari data-data ekonomi di awal bulan ini kan juga yang membuat masyarakat investor akhirnya memilih wait and see, Pak Dimas. Oke, memang bisa chance untuk kembali melemah dari level sekarang. Memang masih ada ya, apalagi mengingat kemarin ISG itu untuk menembus 5.100 bisa dikatakan sangat susah itu 4 atau 5 kali coba gitu. Jadi jika ada baiknya seperti sekarang karena namanya kemarin volume sudah lumayan membesar ya, tapi nampaknya seperti kita lihat sekarang untuk bertahan di level 5.100 itu masih cukup berat. Jadi sampai nanti misalnya yang tadi kita bicarakan juga dari data makroekonomi, walaupun sudah expected, tapi saat keluarnya atau saat konfirmasinya, terutama jika sedikit lebih buruk dari ekspektasi, itu akan ada tadi lebih ke chance untuk kembali masuk, terutama bagi investor yang memiliki horizon yang cukup panjang sih. Oke, ini justru peluang untuk investor jangka panjang. Tapi dengan kondisi seperti ini, tadi ada beberapa hal yang sempat kita ulas begitu dengan pemberlakuan PSBB fase 1 yang masih berlanjut begitu. Akankah ini menekan sektor-sektor misalnya consumer, retail yang kemarin sempat ada harapan dengan adanya relaksasi tapi ternyata diperpanjang waktunya, Pak Dimas? Iya, memang untuk sektor consumer dan retail sekarang akan kembali agak diberatkan ya dari perpanjangan PSBB transisi ini. Tapi anyway, kembali lagi mungkin ini yang cukup dibutuhkan. Tapi perlu diingat juga ya, walaupun ada perpanjangan PSBB transisi, saat ini kebanyakan dari bisnis itu sudah cukup aware pasti dan kemudian mungkin sudah cukup hatam gitu ya. Apa yang perlu mereka lakukan, terutama di bisnis-bisnis yang masih survive, apa yang perlu mereka lakukan untuk terus berkembang dan terus menggulirkan roda perekonomian bisnis mereka di tengah kondisi yang seperti sekarang. Jadi menurut kita sih dari perpanjangan masa PSBB atau PSBB transisi seperti sekarang karena sudah yang kedua, walaupun akan kembali impact negatif untuk ekonomi dan pertumbuhan perekonomian itu hopefully jangka waktunya tidak akan terlalu lama sampai kembali mereka rebound kembali karena tadi mereka sudah karena ICBP hari ini masuk dalam deretan top gainers sebagai consumer, sebenarnya justru akankah diuntungkan dengan adanya level dengan kondisi-kondisi seperti saat ini, Pak Dimas? Singkat saja, seperti apa analisisnya untuk ICBP? Mungkin kalau untuk stok seperti ICBP itu mungkin ada itu dari news lain. Tapi overall sih mungkin akan terberatkan terlebih dahulu, misalnya seperti Unilever sekarang yang sudah kembali turun 1% lagi. Kemudian kalau kita lihat dari kebanyakan sektor seperti banking itu juga pergerakannya cukup berat, bahkan BBSN yang ada bisnis seperti kemarin itu sekarang melemah tipis ya, cenderung minus sekitar 0,4%. Jadi saat ini memang overall news masih cukup negatif ya, tapi kembali lagi sih jika ada investor yang kemarin masih cukup khawatir, masih menunggu koreksi yang kemarin nampaknya agak sulit ditunggu yang cukup dalam seperti sekarang itu sudah cukup. Oke, itu dia untuk sektor consumer khususnya ICBP. Bagaimana dengan komoditas emas yang sudah menembus level psikologisnya di atas $2.000 Amerika per troy ounce? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.